Halo semua, balik lagi di podcast Perantau episode yang kedua. Kali ini gue dapet narasumber. Dia teman SMA gue. Ya temen gue dari kecil, temen gue satu geng juga. Dan sekarang untungnya gue masih kontak-kontak sama dia. Teman Primagama. Primagama anjir, teman Primagama. Dulu kalau les tuh gimana sih, Bi? Kalau Primagama itu bagus, seksi Primagama. Namanya siapa? Namanya Lutfi, dipanggil Upi supaya lucu. Nickname-nya ada nggak sih? Black Dick. Nggak long dick sekalian. Black Dick. Pokoknya kalau di games di mana cari aja Black Dick. Nah, jadi kalau misalnya lo main apa sih, Bi? PUBG ya? PUBG, ML, Free Fire. Waduh, lengkap semuanya. Jadi kalau pengen mabar sama doi, kalau nggak pengen temenan aja, seperti kayak orang-orang kalau bisa ditolak cewek tuh kayak gitu. Temenan aja katanya. Kalau kata Ustadz Aran Ataki, berteman dulu siapa tuh jodoh. Nah, jadi si Upi ini pencinta MLI, ya nggak sih, Pi? Yo iya. Dan Ustadz Aran Ataki. Nah kebetulan si teman gue Upi ini kerjanya di mana, Pi? Di Koperasi Telkomsel. Sebagai legal di sana. Lu bisa internal lawyer. Internal. Keren ya. Lu bisa jelasin nggak sih, Pi, gimana kayak internal lawyer itu apa sih tugasnya kayak gitu? Ya sama lah sama yang lainnya, legal lainnya. Kita mah cuman bikin surat gitu-gitu aja sih. Bikin surat, tanganin case, perizinan segala macam ya, cuman itu aja. Tapi ya itu membosankan. Itu membosankan. Oh iya, sebenarnya kalau kayak di perusahaan sejenis kayak Telkomsel gitu, dia kayak ada masalah gitu gak sih yang menurut lu boleh gak sih buka-bukaan sebenarnya? Yang ya pasti ada lah setiap perusahaan. Ada aja pasti. Emang Telkomsel BUMN kayak gitu ada buruk-buruknya juga? Saya bukan Telkomsel sih sebenarnya. Oh iya, manusianya buruk. Manusianya pengen memperkaya diri, padahal harta tidak dibawa, yang dibawa hanyalah pahala. Woi, anjir. MLI dan Ustadz Anan Hataki itu memang kolaborasi yang pas sebenarnya. Bukan ngasih video prank. Betul. Kayak genit ya. Lu ngikutin gak sih yang dia subscribernya 10 juta sekarang? Enggak. Saya tidak tahu siapa dia. Berarti gua doang. Saya tidak tahu siapa dia. Enggak, katanya kayak gini. Hampir kan 10 juta tuh subscribernya katanya, dan bisa dipastikan dari 26 orang yang kita kenal itu nge-subscribe Atta Halilintar katanya. Lu termasuk yang subscribe gak sih? Tidak, saya tidak men-subscribe siapa-siapa. Jadi saya cuma nge-subscribe Just No Limit. Waduh, Just No Limit. Just No Limit, main ML. Nah, sebelumnya, Pi, gue pengen nanya nih. Boleh gak sih? Boleh. Ge, tanya aja, Ge. Allah, kagum amat. Enggak, supaya yang ngedengerin juga tahu alurnya gimana, Pi. Oh iya. Dulu emang dari SMA pengen kuliah di luar gitu kan. Terus akhirnya dapatlah kuliah di Kota Malang. Ya dengan perjuangan dan segala macamnya. Akhirnya dari Malang setelah lulus ya namanya juga fresh graduate, kayak film-film kayak video klipnya Iwan Fals, tau kan ya? Sarjana muda. Ya. Terus tuh ngelakuin gitu? Iya dong. Sebar CV gitu? Iya, ke kota besar, ke Jakarta, sebar-sebar CV, door to door, dihina-hina, diinjak-injak, dan pada akhirnya ya tahulah kata Ustadz Aran Ataki kan bilang, perjuangan itu bakal ada hasilnya, itulah perjuangan. Ya Allah. Dan lu udah berapa lama sih di Jakarta? Sebelumnya deh, kan gua sama Upi ini kan di Banjarmasin gitu kan. Lu kuliahnya dulu di Malang berapa lama? Terus lu sempat nggak kerja di sana? Gitu. Ya dulu kenal GG itu dari zaman Primagama ya.
Terima agama lanjut ke pesantren kilat. Asli, anjir pesantren kilat bener. Di apa di masjid apa Pi? Di Masjid Al-Falah ya? Oh iya Al-Falah di Perumnas. Al-Falah Rumnas bertemu dengan GG. Kita main-main bareng sampai akhirnya SMP terpisahkan. Saya SMP Islam, belajar agama, belajar kitab kuning Waduh. di salah satu SMP Islam di Banjarmasin. Belajar kitab kuning. Terus ya itu ketemu lagi SMA, tapi kita nggak lost kontak, masih terus main audition Untuk dapetin cewek. untuk dapetin cewek pada Wah. saat itu. Untuk dapetin cewek, jadi ya udah sampai sekarang pun masih kontak, walaupun kemarin sempat kepisah. GG masih di Banjarmasin, saya masih di gue udah di Malang waktu itu kuliahnya. GG udah masih di Banjarmasin, gue di Malang. 4 tahun gue di Malang, yang ngejob sambil ngejob juga sih, tour guide, begitulah. Tapi menarik ya, ketika lu kan basicnya hukum, kuliahnya hukum, tapi lu nge-tour guide juga. Ya dulu waktu kuliah itu ikut UKM, fotografi, namanya Fokus. Promosi fokus. Fokus itu terbaik deh, fotografi terbaik di Malang. Siap. Tapi sekarang jadi syariah. Serius. Oh bisa. Ya, Foto-foto perempuan jilbab Foto, gitu. iya. Kalau dulu kan pakai baju di atas perut gitu kan. Sekarang udah enggak lagi. Sekarang pakai hijabers. Jadi hijabers ya, bukan hijabubs. Jadi dari fotografi itu ada lo hobinya fotografi tapi studinya hukum. Studi hukum. Hukumnya hukum apa sih kalau boleh tahu? Hukum rimba. Waduh. Hukum ini hukum pidana. Kata hukum rimba ya. Tapi memang kayak gitu ya pada dasarnya kalau hukum di Indonesia itu kayak hukumnya gimana sih menurut lo? Ya, hukum di Indonesia tahu sendiri lah gimana. Gimana? Ceritain dong. Lu kan sebagai Jangan. pelaku hukum ya kan, lu harus bisa orang tuh buka pikiran. Ya. Jangan masuk hukum lah intinya kayak gitu, supaya nggak ada misalnya supaya nggak ada Ya, pengacara-pengacara lain gitu. Ya intinya sih berkelakuan baik aja lah, nggak usah yang terlalu gimana. Ya pada umumnya normal aja. Kalau udah berurusan sama hukum tuh susah, bener susah. Kasihan orang tua, keluarga, anak, istri. Ya Allah. Ya Allah, ini karena dia cerita kayak gini ya, dia karena mau nikah September ini. Jadi ngomongnya bye-bye aja semuanya. Aduh, emang. Nah, kalau di hukum sendiri lu hukumnya hukum apa dulu? Hukum pidana. Hukum pidana. Pidana. Wah, ini keren nih. Kalau hukum pidana nih, hukum yang orang di Indonesia banyak banget kasusnya, bener nggak sih? Ya, Daripada kayak hukum perdata atau mungkin hukum bisnis kayak gitu. ya hukum pidana itu tergantung dulunya sih. Maksudnya semua orang bisa dipidana gitu loh. Kalau lu ngelakuin salah, ya ada konsekuensinya juga. Ya hukum pidana itu kan kalau ngelihat dari unsurnya sendiri, dari tingkat bawah, atas, tengah, menengah ke atas, menengah ke bawah, semuanya ya pastilah adalah satu satu keinginan untuk memperkaya diri dengan cara apapun, pasti. Apalagi kalau terdesak ekonomi kayak gitu ya, itu pastilah. Tapi kalau sudah kaya, mau jadi kaya apalagi? Karena kekayaan itu sebenarnya kaya pahala, bukan kaya harta. Siap. Yoi, kalau kata Kemal Pahlevi, yoi. Nah, kalau nih bahas-bahas masalah kekayaan gitu ya, itu kan nggak cuma dari si pihak kliennya doang kan, Iya, otomatis dari pihak pengacaranya pun kayak gitu, ya nggak sih? enggak sih. Enggak ya? Enggak lah. Kita pengacara membela siapa yang benar dan siapa yang banyak uang. Membela siapa? Membela apa? Membela yang Yang benar Hah? asal banyak uang. nah gitu. Jadi meskipun dia salah, asal banyak uang nggak apa-apa. Ya pasti kita bela. Pasti dibela. Walaupun nggak ada uang juga bela. Bela terus. Pencitraan mas. Enggak, itu beneran tuh. Hah. Coba lihatlah Bang Hotman. Oh, idola gua banget tuh Bang Hotman. Udah banyak duit apalagi. Dia cari pahala. Kan udah banyak Nggak duit. cari cewek.
Ya itu juga sih kayaknya. Tapi ya inspirasi sih. Inspirasi. Bang Hotman. Dari dulunya dia cuma anak kampung di Medan ya. Dan perantau juga ya. Perantau juga itu dia. Itu harus jadi inspirasi para perantau. Itu bagus itu inspirasinya. Setiap hari kan pagi di Kopi Joni. Pagi gitu. di Kopi Joni. Kalau lu di kopi mana? Saya tidak ngopi. Saya tidak suka kopi. Minum yang lain. Minum yang lain. Ke Hapue langsung pagi-pagi. Oh tidak. Masih tutup. Masih tutup ya. Oh iya, betul. Kalau Bang Hotman sih emang ya kembali lagi kalau ngomongin Bang Hotman ya emang inspirasi buat anak-anak muda zaman sekarang sih. Yang mindsetnya nggak usah cari duit dulu, tapi ya cari pengalaman, ilmu, relasi, semua itu penting. Ya jadi buat para perantau jangan lupa Instagram saya. Oh iya. Bukan. Nanti itu di ending ya kan. Jadi biar enak gitu kan. Enggak. Bercanda. Enggak apa-apa. Jangan enak Nanti gitu dong. calon istri saya marah. Ayo. Nah, Enggak. Pi, kan biasanya kalau pengacara itu kan biasanya ada head to head ketika dia ada pengadilan. Menurut lo nih ya, orang yang paling susah banget di sama pengacara gitu ya, yang paling susah banget untuk kayak dilawan gitu, itu orang-orang mana sih, tipikalnya orang-orang mana? Iya memang Allah sudah menurunkan. Ya Allah, Oh, ya Allah nih ngomongin Allah nih ya, maaf nih ya. Anjir. September tahu Ngomongin ini nih, ya emang Allah tuh sudah mencatatkan garis hidup seseorang itu. Bentar ya, Bi. Si Upi, ini gue mau cerita deh. Upi dulu nggak kayak gini orangnya, men. Sumpah, gue ketemu di Banjar nggak kayak gini, ketemu di Malang kayak gini, nggak tahu ketika dia ngomong di podcast dia kayak gini. Ya, tapi nggak apa-apa sih, Pi. Ya karena itulah proses kehidupan Berubah. Oke, Begitu juga siap. para perantau yang sekarang kita lagi bersakit-sakit, siapa tahu kemudian di depan jadi orang kaya, orang sukses, kan tidak ada yang tahu perantau. Namanya perantau, berarti kita menjudikan ini kita, karir kita, menjudikan segala macam dari kita gitu, kayak maksudnya. Oh gitu. Nah, belum tentu ada yang sukses, ada yang enggak. Ya tapi ya saya rasa kalau yang denger ini pada sukses semua, amin. Siap. Nah, balik lagi tadi tuh, yang mana tuh yang Supaya banyak pendengar. Nah, balik lagi tuh, orang yang paling batu susah banget dilawan itu biasanya orang mana sih? Suku Orang deh, Medan suku. sih, Orang Medan. Memang dia bakatnya memang Bicara. bakat bicara, mentalnya bagus. Memang sih. Tapi kalau dari segi hukum semua sama sih, soalnya kan buku yang kita pelajari sama, hukum yang kita jalankan juga sama, nggak ada yang beda gitu kan. Yang beda cuma masalah pengalaman aja. Jadi kalau pengacara itu pengalaman di Oh pasti kalau kayak saya kan digertak sedikit saya kabur. Saya tidak mau berargumen lebih baik saya kong kali kong. Ya udah gimana gitu. Sama-sama enak. Nah, kan asli orang Banjar apa orang Bandung sih, Pi? Nah kalau itu susah kayak diceritain. Lahir di mana deh? Jadi sebenarnya saya lahir dari keluarga perantau juga. Oh ya, oke. Perantau. Bapak ibu saya dari Bandung pindah ke Banjarmasin. Saya juga gitu. Lahirnya di mana jadi? Di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Terus kuliah di Malang. Lebaran di Bandung. Jadi banyak kota yang ditujuin. Oh banyak banyak, hampir seluruh Indonesia. Ya Allah. Bohong. Tapi saya senang gitu. Ya gitu lagi pada akhirnya ya kalau kita sih jadi perantau ya, apalagi yang dari daerah, jangan takut bermimpi lah untuk bisa meniti karir di satu kota besar, ibu kota. Ya, jadi orang tuh harus open minded nggak sih? Open minded tuh, nggak usah berani, masa kita kalah sama nih pengemis aja. Lu sering baca kan di berita-berita pengemis aja yang di mana di kota asalnya itu, di desanya itu gak punya apa-apa, tapi dia berani walaupun dia cuma ngemis, tapi dia berani untuk menginikan hidupnya, menaruhkan hidupnya di kota besar. Itu dia yang harus kita ambil dari seorang pengemis. Tapi jangan juga ngemis maksudnya. Tetap cari kerja. Tetap dong, kerja nomor 1.
Nomor 2 apa? Ibadah. Wah, anjir. Udah gua Kan bener kan? udah gua tuh. Iya. Bener. Ya, Lu tak. kalau kerja terus tanpa ibadah, lu sama aja kayak lu jalan tanpa arah. Yo. Waduh. Dalam ya. Jauh sih dalam. Ngaco tapi dalam gitu. Dalam. Padahal saya tidak melakukan juga. Yang penting katanya bener aja gitu ya. Nah, balik lagi kan ke orang Banjar, Pi. Jadi gue sempat riset bahwa orang Banjar nih, Pi, orang Banjar ya terutama, itu lebih jago sebenarnya daripada orang Medan, daripada orang Makassar ketika dia ngomong. Iya guys, sebenarnya iya sih guys. Orang Banjar itu cuma satu, Apa? gengsinya terlalu tinggi. Iya, gengsi terlalu tinggi, kemudian dia terlalu nyaman dengan zona nyamannya. Jadi kayak gimana ya? Jadi kurang ini aja, kurang bisa nge-explore dirinya sendiri. Kalau Madura? Madura. Gue dari kemarin ya episode pertama ya Madura terus bahasanya. Terus gak apa-apa, menarik aja. Madura sih bagus sih. Bagus ya? Bagus. Karena dia Karena kalau dia kalah langsung baca. bukan. Apa? Karena dia ini kayak apa? Mengobati rasa lapar jual sate. Jadi kalau misalnya lapar kalian langsung jualan sate. Tapi itu yang bisa kita ambil dari orang Madura gitu. Bagus sih, semua suku bagus. Ya kita bisa ambil lah dari suku Padang yang suka berjualan, dari suku Jawa yang bulat, dari suku Madura yang dia bisa dimanapun pasti ada sate Madura. Itu sih. Iya. Dimanapun ada Sate nasi Padang. Padang, ya kan. Uletan mereka lah. Bagus itu guys. Pokoknya intinya kalau misalnya kita merantau dari manapun Dari adatnya, ada sukunya. sukunya, bukan untuk membanding-bandingkan siapa yang paling bagus, sebenarnya enggak sih. Betul. Sebenarnya kan kita makhluk sosial. Oh iya sih. Iya. Apalagi tertulis. gimana? Kita kan makhluk sosial, tanpa ada memandang ras, budaya, adat, semuanya kita sama kok. Ciptaan Allah. Ya Allah. Nah, gue pengen nanya satu deh. Kasus pidana ya terutama, yang paling lucu, yang pernah lu temuin, yang pernah lu tanganin deh. Ada tuh. Gimana? Jadi ada tuh pernah gue nanganin kasus pidana penadahan sih jatuhnya. Tapi waktu itu lucu ceritanya. Misalkan ya gue sama GG deket lah, temenan kayak gini lah, ya kan, sahabatan. Terus gue nih minjem duit GG terus. Waktu gue bayar terus nih, tiba-tiba karena gue ngerasa gak enak kan, karena gue tadi sahabat, ya gue ngasih lah pegangan ke GG deh, ngasih tanah, sertifikat tanah lah atau apalah barang berharga ke GG. Tapi ternyata sertifikat itu diambil tanpa sepengetahuan keluarganya. Akhirnya saya dilaporkan sama keluarganya. Kan kocak ya, maksudnya kenapa lo nggak bilang aja gitu kan, pinjam dulu untuk digadaikan atau diapakan. Tapi dia gara-gara itu gara-gara sahabatan gitu ya. Jadi ya gimana ya, menurut gue sih lucu aja gitu kan, sahabatnya sendiri gitu loh dilaporin, coba. Kasian Padahal sih. dia juga yang minjemin. Iya, dia yang minjam, yang laporin keluarganya. Sebenarnya yang salah nih yang meminjamkan. Iya, yang meminjamkan. Tidak yang salah. Tidak ada yang salah. Yang salah kenapa harus dilaporkan? Oh, seharusnya itu nggak usah dilaporkan. Bisa diselesaikan secara keluarga. Dan itu ngerepotin lu aja sebenarnya. Tidak apa-apa, saya jadi kaya. Jadi gaji Kasusnya lebih. gede ya. Tidak apa-apa. Ya itulah hidup kayak. Ya, yang namanya merantau itu ya, lu jangan berpikiran instan, gue merantau gue pasti kaya. Oh gitu. Semua ada prosesnya. Dari kita di bawah, dari kita yang namanya tadi kayak gue pribadi ya, gue door to door, sekarang malah orang yang gue interview kan gitu. Sih. Beda ya. Beda. Kastanya beda. Kastanya sudah saya kasta Sudra. Oh, sudah anjir. Zaman kapan gitu. Kan Brahmana. Iya. Apa sih kalau kasta paling tinggi di Bali itu? Kasta tuh aduh kurang tahu juga sih sebenarnya. Satria apa ya? Lupa gitu. Pokoknya ada kasta-kastanya gitu kan. Nah, iya. Tapi itu sih asik sih ngerantau sih. Buat kalian yang takut ngerantau, jangan takut ngerantau. Tempat baru dengan lingkungan baru, ya semuanya harus lu
hadapin. Kalau lu cuman diem aja di zona nyaman lu, ya lu kapan punya Ferrari-nya coy? Wih. Saya saja sudah 4 tahun baru dapat Mio Soul. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun, tapi kan hidup itu berproses. Siapa tahu 5 tahun atau 10 tahun lagi saya sudah bisa beli mobil Fortuner atau apa. Kan nggak ada yang tahu. Asal lu tetap usaha, lu tetap kerja, lu tetap cari peluang. Dan satu lagi jangan lupa berdoa. Bener dah, Lagi berdoa. anjir. Iya. Iya. Walaupun lu nggak sholat nih ya, misalkan lu nggak sholat gitu kan, jarang sholat lah. Tapi lu harus tetap berdoa. Berdoa kan bukan lu harus sholat terus lu berdoa. Berdoa bisa kapan aja coy. Berdoa kita misalkan lagi interview, ya Allah Bismillah bantulah. Wah kan gitu deh. Insya Allah dibantu. Tapi kamu jangan diam. Kamu kalau ditanya interview harus jawab. Jadi saat interview saya sudah berdoa. Itu tidak akan membantu. Sebelumnya pekerjaan kamu apa misalnya kayak gitu kan? Saya sudah berdoa pokoknya gitu. Jangan kayak gitu. Jangan, tetap usaha. Jadi pokoknya intinya jangan takut lah. Soal dengan lingkungan baru itu hadapin aja. Oh gitu. Siap. Ada kata Hanan Ataki lagi. Apa tuh aja. Ya bukan kata Hanan Ataki aja sih, kalau di Al-Qur'an. Allah itu akan memberikan apa ya namanya? Tidak akan memberikan kesusahan. Tidak akan memberikan. Lupa nih. Gimana sih lo? Aduh, Ingetin dulu. Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas dari kemampuan seorang umatnya. Waduh. Kalau diulang sih lupa. Iya, ngerti. Jadi nih ya, lu pada yang masih agamanya Kristen pindah sekarang. Bercanda. Enggak selepet aja. Seandainya pun juga kalau Upi ini Kristen, dia pasti ngasih siraman rohani yang berbeda juga. Ya nggak sih. Ya sama sih, semua agama juga pas sama-sama berdoa. Oh iya, gue pengen nanya deh. Keputusan lu untuk pindah ke Jakarta, kenapa? Ya, Kenapa karena nggak simpel lu di sih, Malang aja gitu? Simpel, kenapa gua nggak dipilih di Banjarmasin atau di Malang? Simpel sih. Jakarta tuh semuanya ada. Karir lu semakin lu ada di kota maju, karir lu pasti target lu adalah sukses. Oke. Iya kan? Dan di Jakarta itu peluangnya banyak. Ngerti. Asal lu mau usaha. Oke. Ya kan? Asal lu mau capek-capek dulu lah, mau nikatin dulu atau mau gimana. Pasti ada aja jalan. Nah, itulah alasan gua kenapa gue pindah ke Jakarta. Sebenarnya walaupun keluarga gue juga banyak di Jakarta, tapi ya alasan paling utamanya ya memang itu, peluang di Jakarta lebih banyak.